Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Putri dengan NPM C1C020078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekuritas deduktif. Dalam kategori sekuritas deduktif, selanjutnya adalah saham preferen yang dapat dikonversi, artinya dia dapat ditukar dengan saham biasa. Nah, pengkonversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku dari saham preferen jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preferen, maka tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan karena saham preferen ini adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan kita mengakui adanya kerugian atau laba. Kita boleh mengakui adanya kerugian ataupun laba apabila itu adalah kategori liabilitas. Jika terjadi selisih, maka akan dicatat pada akun return earning. Nah, selanjutnya tadi kan ada waran atau ada waran saham. Nah, itu merupakan pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya, orang yang pemegang waran itu akan berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar berlaku. Maka biasanya penggunaan waran itu dapat berpotensi menjadikan laba per lembar saham dari perusahaan itu menurun, maka dia merupakan bagian dari sekuritas deduktif. Jika seandainya waran ini dikonversi menjadi saham biasa, maka dia akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah. Maka terbukti bahwa waran saham itu adalah sekuritas deduktif. Kemudian, situasi di mana diterbitkannya waran bisa jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Waran saham ini biasanya diterbitkan bersamaan dengan sekuritas yang lain supaya sekuritas yang diterbitkan itu menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah memberikan primitive right atau hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka saham yang baru diterbitkan itu akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Tujuannya adalah untuk supaya pemegang saham yang lama itu dapat mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, waran saham ini diterbitkan sebagai bentuk kompensasi, bisa kompensasi kepada direksi atau kepada karyawan. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Tujuannya tadi adalah supaya menjadi sekuritas yang menarik karena adanya waran di mana yang membeli sekuritas mendapatkan juga waran saham sehingga bisa membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dengan harga yang berlaku di pasar. Misalnya, ketika kita menerbitkan obligasi bersamaan dengan waran saham, maka ada 2 komponen, yaitu komponen obligasi dan komponen sahamnya. Maka saya akan menggunakan metode with and without untuk memisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Waran saham ini juga memiliki masa kadaluarsa, misalnya dalam waktu 2 tahun waran saham itu harus digunakan. Jika seandainya waran saham ini tidak digunakan, maka waran itu akan kadaluarsa, maka tidak ada lagi opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. Yang berikutnya, peran saham ini berhubungan dengan penerbitan saham baru secara proporsional, gunanya untuk mencegah dilusi atas hak voting. Dilusi artinya penurunan dari hak voting. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka dia harus memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Untuk kasus ini, tidak ada pencatatan, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika kita menerbitkan waran kepada pemegang saham. Artinya belum ada eksekusi dan ini hanya sebatas memberikan keluaran tahap di mana waran itu memberikan peluang kepada pemegang saham lama untuk membeli
terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita menerbitkan waran saham dalam rangka kompensasi atau bonus yang yang kita berikan kepada eksekutif maupun karyawan kunci. Pertanyaannya itu, mengapa perusahaan tidak memberikan bonus dalam bentuk uang cash? Kenapa harus diberikan dalam bentuk waran saham? Nah, alasannya itu yaitu jika kita memberikan bonus dalam bentuk uang cash, otomatis tidak ada jaminan bahwa uang itu akan digunakan oleh karyawan tersebut untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan kita. Tetapi jika adanya bonus itu kita berikan dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk waran saham, maka ada kemungkinan jika seandainya karyawan tadi menggunakan waran sahamnya, maka dia akan membeli saham perusahaan kita otomatis, dan itu akan berinvestasi kembali ke perusahaan kita. Selanjutnya itu adalah akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, yang pertama ada kompensasi saham kepada para direksi. Yang kedua, kompensasi saham kepada karyawan. Maka timbul dua persoalan terkait akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu menentukan beban kompensasi. Beban kompensasi akan dihitung dengan menggunakan metode nilai wajar, kemudian akan mengalokasikan beban kompensasi itu selama periode karyawan bekerja. Menghitung laba per lembar saham. Untuk menghitung laba per lembar saham ada perhitungan secara sederhana dan ada perhitungan secara kompleks. Yang dimaksud dengan perhitungan secara sederhana adalah kita menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensi dari sekuritas diluktif. Rumus LPS sederhana adalah LPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preferen dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Jika LPS yang kompleks atau sering disebut sebagai LPS diluktif, yaitu kita menghitung laba per lembar saham setelah menentukan adanya sekuritas diluktif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Jika nanti kita menggunakan LPS deduktif, maka penyesuaian itu bukan hanya pada bilangan penyebut, tetapi kita harus juga melakukan penyesuaian untuk bilangan pembilangnya. Sebelumnya saya menjelaskan ini lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa. Kita harus ingat yang menjadi bilangan penyebut itu bukan jumlah saham biasa yang beredar, tetapi jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor penimbangnya. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut. Beredar yang nantinya kita kenal dengan istilah faktor pembobotan waktu yang akan menjadi faktor penimbangnya. Faktor pembobotan waktu ini adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah dalam suatu periode. Ketika kita sudah menghitung laba per lembar saham delusi, maka harus kita ingat bahwa yang berubah itu bukan penyesuaian pada jumlah saham biasa yang beredar saja, tapi penyesuaian itu juga terjadi pada bilangan pembilangannya, yaitu pada bagian labanya. Obligasi terbukti sebagai sekuritas diluktif, yaitu jika dia dikonversi menjadi saham biasa akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah dibandingkan laba per lembar saham sebelum obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Tetapi seandainya setelah memperhitungkan ternyata laba per lembar sahamnya menjadi naik setelah obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, maka obligasi tersebut disebut sebagai sekuritas anti diluktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sekuritas diluktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.